Dan kalau nggak salah emang, ini gue agak lupa sih sebenarnya. Oda atau siapa gitu yang pernah kayak menjanjikan perang terakhir One Piece nanti bakal lebih gede dan perang Marineford tuh cuman kayak tawuran anak SD. Halo and welcome, selamat datang kembali di Geek Podcast persembahan duniaku.com dan juga Iden Times, ada gue Dimas Lebor. Dan saya hokageduniaku.com, Fahri Rozi. Betul, kita akan selama beberapa menit ke depan lah ya, bakal menemani anggap kalian. aja setengah jam. Ya kurang lebih lah ya. Iya. Nah ini Mas Farul nih, seperti biasa. Iya. Kebiasaan Geek Podcast, kita mulai dengan highlight yang terjadi topik-topik yang rame di duniaku.com ya. Betul. Topik yang paling bikin rame minggu lalu itu tuh. Eiichiro Oda ternyata sakit. Oh iya, itu rame banget. Orang-orang pada takut ya sebenarnya ya. Soalnya kalau kamu baca yang di Manga Plus, katanya One Piece bab 973 tuh akan rilis tanggal 1 Maret. Betul. Tapi tahunya tiba-tiba diundur jadi 8 Maret. Nah, awal-awal diundurnya nggak ketahuan nih kenapa. Tahunya ada update di majalah Shonen Jump. Eiichiro Oda sakit. Tapi sekarang dia udah sembuh. Jadi katanya sakitnya itu sebenarnya bukan minggu lalu tapi sebelumnya. Oh, yang bikin chapter yang sekarang ini tertunda ya? Iya. Alhamdulillah. Dulu tuh waktu itu orang-orang pada takut lagi rame COVID-19 kan? Iya, COVID-19. Jadi pada takut ngira Oda nanti itu rumor-rumor nggak bertanggung jawab itu. Nah, terkait sama rumor COVID-19, ada juga aktor terkenal Mas Farul yang kena rumor ini. Si Jackie Chan ya? Jackie Chan dibilang katanya kena corona kan? Iya. Pas perkumpulan bareng reuni-reuni gitu kan, dan ada emang ada yang terkena corona di kumpulan itu. Tapi sebenarnya Jackie Chan nggak kena ya, Jackie Chan nggak sehat kena. ya? Jadi sejak awal duniaku.com udah skeptis sama rumor itu. Oh, iya. Kita ngecek dan rumornya emang aneh dan nggak lama kemudian Jackie Chan klarifikasi sendiri dia tuh sehat-sehat saja. Betul, jadi itu hanya rumor. Rumor. Dari film, masih nyambung sama Jackie Chan, ada film Monster Hunter Mas Farul, posternya dikasih lihat. Ya, Mila Jovovich sama Tony Jaa ya. Iya. Iya, tapi posternya gitu aja deh. Iya, itu sebenarnya sama aja kayak foto bocoran lokasi syuting waktu itu sih ya, sebenarnya. Cuma yang menonjol itu ya emang dia pakai kostumnya berusaha dimirip-miripin sama gamenya ya. Iya sih. Cuma yang jadi pembicaraan fansnya Monster Hunter itu pedangnya Mila Jovovich, great sword-nya lebih kecil daripada biasanya. Karena jadi yang biasanya gede banget. Jadi kayak normal sword. Normal sword. Tapi mereka emang mirip kayak cosplay sih sebenarnya sih kalau menurut gua. Iya, itu sama kayak penyakitnya adaptasi anime dari Jepang sih. Iya, jadi kayak cosplay doang. Semoga yang penting plotnya bagus lah, biarpun desainnya cosplay ya. Iya. Kembali ke One Piece. Minggu lalu mungkin kalian yang nonton One Piece minggu lalu ya, tanggal 1 ya? Iya. Tanggal 1 kemarin, minggu. Episodenya nggak ada ya ternyata. Betul, nah libur itu juga. Karena libur. Itu udah dikasih tahu di preview sebenarnya. Iya. One Piece-nya baru bakal balik 15 Maret. Jadi tanggal 1 sama tanggal 8 ada maraton di Jepang. Pertama tuh maraton Tokyo, yang kedua maraton perempuan di Nagoya. Kecuali maratonnya di cancel, ya mungkin sih ada masalah COVID ini. Tapi kecuali maraton di cancel ya One Piece masih bakal tayang 15. Jadi kudu nunggu dulu. Itu acara maraton di Jepang pasti musuhnya anak-anak. Soalnya yang tergagu adalah acara Minggu pagi. Iya, kayak dulu kita acara tinju ya kan? Dulu Dragon Ball Super sama One Piece double yang kena. Nah, Mas Farul, kita hari ini mau bahas apa nih? Kita hari ini mau bahas One Piece. Topik yang menarik dari kematian Oden di minggu lalu. Oh, kenapa emang tuh? Kan Oden kan memang mati ya, tapi ternyata dia udah ngasih wasiat. Kalau misalnya nanti 20 tahun ke depan itu bakal ada perang besar yang bakal membelah lautan. Oden berarti udah prepare banget nih. Udah prepare. Dia ngeramal apa nebak? Iya kayak dia tangan kamu atau nebak ya. Pokoknya 20 tahun nih dia yakin tuh. Kayaknya dia emang mungkin nggak ngira tapi yakin 20 tahun. Makanya anaknya sama Akazayana dilempar 20 tahun ke depan tuh tujuannya itu kayaknya. Nah, yang mau kita bahas hari ini adalah apakah nanti akan terjadi perang bajak laut yang besar, perang dunia bajak laut ya? Jadi kalau pembaca Naruto mungkin tahu perang dunia ninja ya? Iya. Yang 1 sampai 4 itu kan? Nah, ini perang dunia One Piece-nya akankah terjadi perang dunia bajak laut? Iya, pokoknya perang gede yang mempengaruhi dunia di One Piece lah. Yang kalau di Naruto semua tokoh yang udah terlibat. Semua tokoh terlibat termasuk yang udah mati ya? Iya, tapi nggak secara langsung. Kayak dia berpengaruh ya, kayak Oden. Iya. Nah, kalau menurut lu bakalan terjadi nggak sih, Mas? Ya ini gimana ya? Ini Oda. Dan udah 3 orang ini ngamalin bakal jadi perang. Siapa aja tuh? Pertama-tama kita absen dulu ya. Whitebeard. Kata-kata terakhirnya waktu dia kan habis diserang sama Blackbeard nih. Terus dia udah mati, taunya masih sempat bacot dulu. Salah satunya dia tuh ngamalin perang. Bakal terjadi sesuatu yang apa ya? Yang heboh. Yang heboh. Yang bakal mengguncangkan dunia. Bikin apa namanya? Pemerintah dunia kelabakan. Iya, dan Rebito turun. itu yang nama Doflamingo. Oh iya, beda ramalan. Ya itu yang kedua tuh, Doflamingo ya. Doflamingo itu dia memprediksi bakal jadi perang, soalnya kan dia kan selama ini tuh jadi broker buat para yang nyari senjata kan ya. Sekarang dia lepas, berarti semua beast yang tadi dikendalikan ini lepas semua sekarang. Nah, si Doflamingo tuh waktu dia lagi ngomong-ngomong tuh dia bakal meramalkan bahwa Tenryubito bakal ditarik turun.
Itu kalau menurut lu ditarik turunnya itu dalam artian dilepaskan jabatannya atau mereka turun? Atau mungkin kayak itu revolusi Prancis yang bangsa-bangsa ditangkapin itu. Oh iya, jadi mereka keluar dari zona nyaman mereka. Ya siapa tahu Marijoa dihancurkan kan? Iya benar, mereka jadi harus istilahnya turun dari Marijoa gitu. Dan itu emang targetnya Dragon sih. Dragon tuh targetnya bukan pemerintah dunia, tapi targetnya tuh ya itu yang korup itu Tenryubito sama Gorosei kayaknya. Oh berarti langsung yang tertinggi. Nah, yang ketiga ini adalah Oden ini yang dia meramalkan 20 tahun depan akan ada perang besar yang bikin lautan pun terbelah. Wah, nih kalau kita ingat Oda ya sebenarnya ya. Oda tuh kalau bikin plot point nggak pernah dibuang begitu aja kan? Ya lu ingat kan dia ngomong waktu S kalah itu kekalahan S ini adalah pemicu awal dari sebuah insiden besar ya. Iya, Marineford. Tapi waktu pertama kali dimuncul itu masih belum Marineford belum. Dan kalau nggak salah emang, ini gue agak lupa sih sebenarnya. Oda atau siapa gitu yang pernah kayak menjanjikan perang terakhir One Piece nanti bakal lebih gede dan perang Marineford tuh cuman kayak tawuran anak SD gitu. Kalau gue nggak salah itu editornya yang ngomong gitu. Dan kalau editornya udah ngomong berarti udah bisa kita pastikan kalau perang terakhir itu beneran ada dan beneran gede banget. Iya sama kayak di Naruto yang bahkan sama ninja mati pun di Edo Tensei kan ya. Iya. Ini mungkin semua pihak One Piece yang hidup tuh bakal ikut semua. Betul. Kalau ingat beberapa manga long run-nya Shonen Jump memang akhirnya biasanya perang gede semuanya ikut gitu ya. Iya. Nah ini masalahnya udah 3 orang ngasih prediksi nih. Ya ini si Oda mah kalau udah bikin beginian pasti terjadi. Pasti. Apalagi ini penutupan yang bagus sebenarnya. Iya. Penutupan yang keren banget. Udah dibangun juga. Udah mulai kerasa vibe-nya kan. Jadi di dunia luar itu katanya si Chibukai dibubarkan. Anggota-anggotanya mau ditangkap kan ya. Oh iya sih. Iya bener-bener. Terus apa namanya? Ya itu. Kalau Kaido sama Big Mom tumbang, 2 Yonko takluk. Angkatan laut kan takut sama Yonko, tapi kalau Yonko-nya udah kalah, mereka serbu aja wilayahnya. Berarti ibarat kata gini ya, bajak laut kalau Yonko 2 aja udah kalah, kasarnya udah tidak berkuasa lagi di lautan. Bajak laut ya maksudnya, iya. Secara general gitu. Iya, jadi keseimbangan udah kayak hancur. Iya bener. Dan sekarang itu bisa-bisa kalau bablas ya, yang berlanjut berkuasa malah Tenryubito dan malah meskipun Luffy maksudnya juga nggak kayak gitu. Maksudnya ya karena Kaido kan jahat, mau dijatuhin. Tapi konsekuensinya itu ada membayangi. Iya dan ya Luffy mah jelas nggak bakal kepikiran kesana-sana terlalu jauh buat Luffy. Ya gue cuma pengen nolong Tama doang kan dia pikirnya gitu. Nah berarti di sini ya cocok buat revolusioner nongol sebenarnya. Ya cocok tapi ditangkap itu. Nah ini nyambung nih Mas Farhan yang gue tanyain. Iya apa? Menurut lo gimana nih terjadinya perang terakhir ini gitu? Pemicunya gimana? Bahkan bisa sesederhana ini deh. Sabu ditangkap kan. Siapa tahu dia tadi diumumin tangkap mau dieksekusi di Marijoa. Jadi Marineford Part 2. Oh Luffy. Tapi sekarang lebih rame, lebih siap. Iya. Nah, si Luffy siapa tahu, aduh gue pengen cari Sabu nih, tapi mungkin disuruh sama Nami tenang. Kita cuma satu kapal, baru capek dari Wano, mau gimana? Dipanggil semuanya. Armadanya dipanggil. Nah, selain itu, ada juga yang bukan armada Luffy dia bisa bantuin loh, kayak si Vivi. Kan kalau kita lihat di referee jeda babak 2 itu kan, katanya terjadi sesuatu ke Luffy ini apa yang terjadi? Apa ditangkap juga? Kalau ditangkap dan ada Alabasta yang tahu ya Alabasta bantuin lah. Betul dan ini emang gue yakin banget sih kalau ngebahas siapa aja yang terlibat, gue yakin banget nih Mas Farul nih negara-negara yang dulu pernah ditolong Luffy gitu ya. Pasti nolongin Luffy lagi. Pasti nolongin Luffy. Mereka gini, misalnya pemerintahan dunia nih memerintahkan negara-negara buat nanti kalau perang gede nih bantuin mereka buat ngelawan si bajak laut itu yang banyak menyerang Marijoa. Iya. Mungkin ada beberapa negara yang royal ya yang ikut sama pemerintahan dunia ngirim pasukannya. Ya mereka kan dibaik-baikin ya masih tolongin loh ya. Betul, tapi menurut gua kayak Alabasta, kayak Fishman Island. Itu mereka bakal nolak dan justru bantuin Luffy kalau menurut gua. Oh iya. Balas budi sebenarnya ya. Iya. Dan tau nggak Mas Farul, itu nggak cuma negara-negara yang terdaftar doang, masih ada yang enggak kan? Kayak Skypiea turun. Oh Skypiea, benar sekali. Banget ya kalau dipikir-pikir ya. Dan ada juga negara yang meskipun keluarga rajanya belum ketemu sama Luffy, tapi udah mendukung Luffy kayak itu Giant Elbaf. Oh iya. Luffy belum ke Elbaf, cuma raksasa banyak yang kenal sama dia. Oh Imokashi, terus siapa lagi si Brogy sama Dory, terus pasukannya Hajrudin. Bahkan tuh armadanya dia Hajrudin ya? Iya, armadanya raksasa semua itu. Iya betul. Dan Mas Farul, selain negara-negara itu kan banyak juga ras-ras yang emang bakal ngikut kan, kayak Ming. Ya Ming mah udah itu ya. Jadi kan si Oden tuh kayaknya mau ngebuka Wano biar nanti kalau Joy Boy kedua datang, dia bisa bantuin. Nah, kalau gitu caranya ya kalau misalnya si Luffy ngebuka Wano, nanti Wano yang bantuin lagi. Siap yang selamat loh ya. Saya nggak yakin semuanya bakal selamat soalnya. Tapi Wano biarpun nggak semuanya selamat di perang nanti di Wano lawan Kaido dan Big Mom, tetap aja armadanya pasti gede banget. Ya, samurai itu. Iya.
Gila, gue ngebayangin udah hype banget loh. Nah ini udah ribuan loh yang yang terkumpul sama Luffy, cuma kapalnya nggak ada aja masalahnya. Tapi itu baru pasukan Luffy. Iya. Pasukan lawan nih kita belum tahu nih. Pasukan lawan. Pemerintahan Oh dunia. ya, kita pasti kita absen dulu ya. Angkatan laut ya, itu udah gede banget nih. Bentar Mas Farul, ngomong-ngomong angkatan laut, menurut gua angkatan laut juga masih bisa pecah tuh. Masih bisa, ada SWORD. SWORD itu organisasinya aneh ya, jadi kayaknya dia tuh organisasi rahasia tapi kayak di luar pengetahuannya TNI itu atau world government. Soalnya waktu si Drake ngelaporin CP0 ada di Wano itu dia kayak masing-masing nggak tahu satu sama lain loh. Si Drake-nya kaget ada CP0, ya berarti nggak ada komunikasi sama pihak luar soal pemerintah dunia dong. Soal CP0. Tapi tetap aja angkatan laut tuh banyak ya, tersebar di seluruh dunia, banyak juga petarung kuatnya. Iya. Meskipun sebagian emang nanti ngikut SWORD, tapi kalau sebagian lagi ngikut pemerintahan dunia ya Luffy tetap sulit ngelawannya gitu. Setelah itu si Kibukai malah bisa bantu Luffy sekarang karena dibubarkan, mau ditangkap lagi. Itu kesalahan pemerintahan dunia kalau emang terjadi perang tuh. Ya tapi katanya ada SSG, tapi gue nggak tahu SSG ini apa, Super Saiyan God. Super Saiyan God. Tapi iya, terus selain itu kita masih belum tahu nih sebenarnya Tenryubito itu kuat apa enggak sih? Ya itu bukan ada yang bawa pedang yang katanya Itetsu generasi 1 ya? Iya, semuanya tinggi-tinggi, besar-besar, udah kayak dulunya Admiral gitu. Iya bener-bener. Im pun masih misterius banget. Iya, itu nggak tahu apa bener tuh Im tuh Rocksteady Saber, kan bingung juga. Apakah, kita nggak tahu ya, kalau Im itu kalau bukan Rocksteady bisa jadi, dia itu emang punya power sendiri, yang mungkin bisa jadi bener-bener musuh terakhir kayak Kaguya di Naruto gitu. Yang perlu kita ingat itu adalah dulu tuh, Wano tuh katanya open untuk dunia, tapi ditutup karena ada kekuatan besar yang mengancam. Ya kalau kekuatan besarnya tuh Im, siapa itu? Im dan pemerintah dunia ya. Belum dijelasin ya kenapa Wano ditutup ya? Udah. Si Oden bilangnya gitu. Iya, masa kekuatan besarnya itu Nah, kekuatan besarnya ambigu gitu, dia kan? nggak ngomong itu apa. Nah, itu dia. Misalnya gini, perangnya jadilah Luffy, aliansi Luffy sama lawan setengah dunia itu sebenarnya. Angkatan laut kan ya. Terus laut. ada pasti Cyberpol tuh semuanya ikut. Ya, termasuk Cyberpol 9 ya. sama 0. Iya, terus negara-negara yang loyal sama pemerintah dunia juga. Tapi ini Mas Farul, dua organisasi yang tadi udah kita bahas dan dua-duanya bingung nih, ini bakal naruh di mana. Kalau revolusioner bisa lah ngikut sama Luffy lah ya. Oh iya pasti. Momentum. Pasti ya. Iya. Sword ini yang masih gue penasaran nih. Dia bakal ngikut siapa ya? Kalau kata gua itu dia tuh SWORD itu beneran organisasi yang mementingkan keadilan tapi dengan baik gitu. Bukan keadilan buta kayak si itu. Absolute Justice ya? Absolute Justice Akainu ya. Ini kayaknya anggota-anggotanya angkatan terbaik tuh kayak Fujitora. Bahkan mungkin dalangnya Fujitora, Sengoku. Iya, si Kuzan. Mungkin Kuzan juga. Mungkin si Drake sama Kobe udah baik soalnya kan terbukti baik. Jadi ya gue pikir itu. Mungkin nanti mereka terpaksa kayak Garp dulu. Garp dulu kan kerjasama sama si Roger buat ngelawan Rocksteady Saber. Oh iya betul. Bakal kayak gitu ya, berarti bakal. Gue tetap gak suka sama lu. Tapi gue butuh bantuan lu sekarang. Kita punya musuh yang sama, istilahnya begitu lah ya. Nah, kalau dampaknya nih Mas Farul, ini perang gede banget ya. Seluruh dunia ikut lah kasarnya gitu. Seluruh dunia ikut. Dan apa tuh pemerintahan absolut di seluruh dunia bisa tumbang kan? Bisa tumbang. Ini efeknya apa gitu? Dunia One Piece gak akan sama lagi yang jelas. Tapi menurut lu gini, berubah nggak? Lu kan eranya bajak laut ya, Kaizoku no Jidai. Nah, setelah perang ini selesai, mungkin banyak bajak laut yang mati, angkatan laut juga banyak yang hilang pasti. Iya. Pemerintahan dunia roboh. Era berubah nggak? Era berubah banget, ini era baru ini. Mungkin era yang ditutup-tutupi di 4th century kali. Yang jelas satu kejadian besar yang gue perkirakan akan terjadi sesuatu yang bikin Red Line tumbang. Dan mungkin perangnya emang di situ. Mungkin di situ. Jadi mungkin. efek dari perangnya. Ya mungkin pada naik ke Mario kan, pada yang berantem Luffy, armada besar, pasukan revolusioner. Gak mungkin gak hancur. Hancur sendiri itu tebing. Marineford aja goyang-goyang begitu itu baru perang dua ini loh, dua kekuatan loh. Angkatan laut. Apalagi kalau yang datang masuk Blackbeard yang kekuatannya yang bikin gempa kan. Oh iya nih Blackbeard juga nih. Gua kepikiran nih. Kita udah pernah bahas beberapa kali ya di podcast yang ngebahas One Piece. Kalau kemungkinan besar All Blue itu terjadi karena runtuhnya Red Line, jadi semua lautan gabung, ya itu mungkin bisa. Jadi semua ikan-ikannya nongol di situ semua. Dan ya? karena itu kerajaan Ryugu tuh pas di bawahnya Red Line, itu udah disiapin tuh Noah. Kayak Noah itu bahtera darurat buat ngungsi itu. Iya ya. Jadi kayak udah dari 800 tahun yang lalu udah disiapin bakal terjadi kayak gitu. Keren ya, Oda tuh well prepare banget. Nah tapi takutnya karena kalau misalnya ini benar terus Oda nggak suka teori ketahuan dia bikin twist baru. Apalagi ini teori ini yang sebenarnya teori bagus. Kalau terjadi juga keren-keren aja. Cuman mirip sama manga lain.
Apa tuh? Gimana peran Blackbird di perang ini menurut lo Mas Farul? Oh Blackbeard, kalau Blackbeard sama Shanks ya? Sama, Dua iya. Yonko nih? Udah hitam itu. Biasanya kan Yonko nggak mau ikut campur kan ya? Nah tapi kita udah ngeliat si Shanks ini ngomong sama Gorosei nih. Wah ini Shanks ini mau ngapain nih? Ada yang duga kalau si Shanks ini mau ngelapor sama Blackbeard. Kan katanya, katanya kan Aokiji gabung sama Blackbeard nih. Ya gue nggak heran dong kalau si Shanks ngelapor. Udah saatnya lu nindak dia gitu kan mungkin. Atau mungkin juga si Shanks ini malah ngelaporin soal Luffy. Jadi dia tuh pengen nguji Luffy gitu loh. Oke ya, mencari Joy Boy. Ya bener kan ya si Luffy bisa jadi penerusnya Joy Boy yang ditunggu sama si Oden sama Roger. Kayak worthy apa enggak gitu ya? Ya worthy atau enggak. Nah gimana? itu Shanks kan. Terus Iya, Blackbeard iya, gimana? Blackbeard itu gue rasa kan dia udah diinjek sama Im tuh. Lu liatin posternya di robek-robek itu. Iya, barengan sama Luffy, barengan sama si ini ya, si Roshi. Si Hoshi yang Vivi doang yang nggak dirobek nggak tahu. Gue juga masih nggak tahu kenapa itu ya. Jadi mungkin Blackbeard ini diincar. Mungkin akan terjadi ya sama-sama kerjasama dulu lah ya. Jadi tadinya kita bakal ngira Luffy bakal ngelawan Blackbeard, ternyata mereka kudu kerjasama dulu. Dan ini yang ngelawan, ya mungkin Im lah ya bisa kita bilang sekarang ya. Mungkin pertama ngelawan Im dulu. Tapi gua rasa ya berhubung Blackbeard itu sifatnya kayak begitu, yang kalau lu punya sesuatu yang dia mau dia bakal ngehianatin lu atau dia gimana, ya pertemuan akhir bakal Luffy lawan itulah, Luffy lawan Teach. Masalah gini, itu perang dan tujuan Luffy dan Blackbeard itu dua yang berbeda loh. Masa kalau perang, gue yakin banget tujuannya bukan One Piece, tujuannya bukan Love Tale sebenarnya yang bikin perang itu. Sedangkan si Luffy sama Teach sama-sama punya tujuan mencari One Piece di Love Tale. Iya. Bisa jadi setelah perang selesai, mereka atau mungkin persis setelah perang gitu ya. Iya. Mereka misalnya udah bener-bener nemu jalan ke Love Tale, misalnya emang Sama-sama nemu gitu. Sama-sama nemu, mungkin emang terakhirnya ada di Marijoa gitu ya. Iya. Dan mereka udah bisa ke sana, udah dapat aksesnya. Ya pasti konflik dong, Pasti barengan konflik. gitu kan. Sebenarnya mereka sama-sama pengen soalnya, dan mereka sama-sama nggak tahu ada apa di situ. Dan menurut lo ini bakal jadi perang dua kelompok atau duel? Ya itu gua malah kira begitu. Gua kiranya pokoknya bakal terjadi sesuatu kan, perang misalnya nih, semua terlibat, mungkin Blackbeard ikut itu. Tapi di puncaknya itu adalah Blackbeard lawan Luffy. Nah itu dia. Jadi Im tersingkir duluan, udah kayak Kaguya kan. Im tersingkir duluan, sekarang terus dua yang tersisa buat ke Love Tale itu cuma tinggal kelompok Blackbeard dan kelompok Luffy. Iya, Straw Hat sama apa tuh kelompok Blackbeard? Iya Blackbeard. Kelompok Blackbeard ya itu namanya sih Pasal Dead Siege. Nah itu sebenarnya teorinya keren banget dan kalau kejadian juga epic banget. Sayangnya emang itu mirip banget sama akhir cerita Naruto. Ya jadi bayangin si Luffy sama Teach berantem tuh udah kayak Sasuke sama Naruto berantem di lubang kematian. setelah perang terakhir gitu kan. Dan orang lain gak ada yang bisa nolong karena kena efek dari perang. Iya. Iya nggak sih? Iya. Bisa kan? Iya. Tapi lebih keren lagi gini. Oda itu suka bikin callback ya biasanya. Jadi pas lagi perang lawan dua kelompok itu, Straw Hat sama Blackbeard, itu udah kayak zaman dulu lagi, satu-satu dapat musuhnya. Iya. Luffy lawan Blackbeard, nanti siapa Itu udah lawan lama nggak kayak gitu. Soalnya Makanya. sejak kapan ya? Sejak Marineford udah nggak kayak gitu. Sejak Straw Hat udah ada 10 orang. Di Dressrosa nggak, mereka satu lawan satu sih iya, cuma nggak satu lawan satu semua dapat bagian gitu. Iya, kebagi dua. Itu makanya gue bilang sejak mereka udah 10 orang karena Oda tuh harus ngepecah dua gitu loh. Kalau arc-nya Mana kecil. setiap di New World tuh setiap arc ada itu lagi. Ada sekutu lagi kayak Viola, Oh iya, nambah Gladiator. terus ya? Nambah terus. Iya bener juga. Nah, perang terakhir ya. Berarti itu bakal battle-nya mungkin di Love Tale tuh. Dia perayaan Love Tale mungkin. Kayak udah tinggal selangkah lagi, ini di One Piece nih, udah selangkah lagi, mungkin perang dulu. Bahkan gue bayanginnya mereka sama-sama sampai berantem di Love Tale. Cuma kalau ada tips di situ malah Love Tale bisa terancam hancur tuh. Ya Luffy, kita juga nggak tahu nih power level Luffy nanti bakal kayak gimana loh. Ya mungkin udah sampai Gear 5 kali. Makanya Gear 5 juga kita nggak tahu bakal sesangar apa, ya Love Tale hancur sih kayaknya. Iya. Nih Mas Farul, yang bikin gue penasaran juga, kalau karakter lama yang balik di perang, menurut lo yang paling mungkin siapa? Karakter lama tuh yang kayak siapa? Yang kayak Enel. Enel tuh mungkin. Mungkin ya? Mungkin soalnya kan ada juga masih ada misteri soal Enel tuh, soal bulan. Kan iya. Di bulan tuh ada relik. Reliknya tuh kalau dibaca itu dulu ada 3 suku di bulan. Sandia, Birka sama Skypia. Terus kan kita tahu mereka tiga-tiganya semua ke bumi tuh. Apa berarti itu nanti si Enel bakal terlibat lagi? Terlibat gimana nih? Ya terlibat siapa tahu nggak? Ya itu kalau misalnya Enel tuh kan dia mau bantuin siapa? Nah itu Dia, masa kayak soalnya tadi kali gue jadi bulan dia nggak jadi baik atau gimana? Dia cuma jadi pemimpin automata. Atau jangan-jangan cuma ngerusuh doang, dia pengen jadi pemimpin absolut gitu loh. Jadi dia makin menambah kacau perang ini gitu. Iya. Dan dia bisa. Bisa aja. Dengan kekuatannya dia goro-goro. Apalagi kalau misalnya dia di bulan 2 tahun kan, udah nih dapat haki, udah itu mah udah level admiral. Iya, bukan tuh. level admiral lagi, mungkin udah level Yonko itu. Iyalah. Oh ya time skipnya si Enel kita belum tahu ya? Kita belum tahu, itu kejadian di bulan tuh 2 tahun lalu.
Terus karakter-karakter ini nih, yang rasanya nggak mungkin balik tapi bisa jadi balik, kayak yang berhubungan dengan Siapa Kuro sama Gin? Oh itu kayaknya nggak ngaruh. Itu malah nggak bisa masuk sih itu tuh. Mereka baru masuk aja udah mati kali. Mereka nggak bisa masuk ke Greenland saking lemahnya. Nggak kayak Rox mungkin ternyata masih hidup atau Shiki. Ya, Rox itu ada dugaan si itu tuh. Rox itu ada dugaan si Im kan. kan. Kita lihat itu. Pokoknya dulu sih Oda bilang, itu gue tahu 2017 atau 2018 ya. Oda pernah bilang ada ancaman buat Luffy. Jadi lurking legend, jadi legenda tapi mengintai di kegelapan loh. Itu gue sempat kira kalau ya Kugyu. Terus kayak si Im ini. Tapi gimana kalau terus Rox saya kan lucu seru juga tuh. Iya, tapi kita masih hidup. Itu juga bisa bikin simple loh. Jadi nggak perlu 2 karakter villain baru, tapi ya udah cukup 1. Ya Im itu adalah Rox. Iya, bisa aja kayak gitu. Soalnya Rox tuh memang kayak di build-nya kayak final villain banget ya. Dulu kan Rox pengen menguasai dunia kan. Iya. Kalau udah jadi Im, dia udah menguasai dunia berarti. Standar villain banget tapi jadi Iya. kerasa banget tuh emang final villain gitu. Iya. Kalau kayak Shiki, Shiki tuh uniknya dia tuh diceritain kuat. Tapi di movie tuh ternyata dia kalahnya bahkan Luffy pakai Gear 3. Gue rasa sih bisa aja sih Oda nyajiin Shiki lagi, tapi Strong World gak dianggap. iya. Jadi nggak canon ini ya? Shiki baru muncul lagi. Jadi nggak canon gitu. Iya. Jadi berarti ibarat kata kalau Strong World nggak canon, Shiki berarti masih di Impel Down. Mungkin udah lolos kan, dia udah Oh, dia iya, lolos iya. udah canon. Lolosnya canon tapi ya mereka dia udah di luar. Kejadian Strong gitu. World-nya tuh yang mungkin nggak canon. Nah ini sebagai penutup Mas Farul nih. Iya. Menurut lo apakah ini bakalan jadi perang terakhir atau nanti ada anaknya Luffy gitu? Two Piece, tokoh utamanya namanya Buffy. Anaknya bawa Hancock sama Luffy, Buffy. Nggak, gua rasa ini paling terakhir sih. Tapi gimana ya, One Piece itu terlalu sukses ya. Sama kayak, lu tahu sendiri kan, Big Three legendarisnya itu kan Naruto. One Piece, Naruto, sama Dragon Ball. Yang ini yang legendaris tuh ya. Kalau yang eranya 2008 itu emang Bleach, tapi Bleach kan ditampatin paksa. Iya. Dragon Ball ujung-ujungnya punya GT, meskipun GT itu dibikin waktu Toriyama nggak mau. Terus Dragon Ball Super terus dibikin sama Toriyama sendiri tuh, konsepnya. Terus kita lihat Naruto, Punya Boruto ya. Naruto masih fresh tamat itu, udah diumumin Boruto. Iya. Sampai-sampai manganya kesulitan, animenya bikin cerita sendiri karena manganya kaget. Masih baru banget soalnya. Manganya baru adaptasi Momoshiki, ini udah bikin anime pakai alur sendiri. Nah itu dia. Tapi bisa jadi Oda itu idealis. Dia udah pengen bikin cerita bagus, kelar selesai, dia nggak mau dilanjutannya. Mungkin dia nggak mau, tapi gimana kalau dikasih ke orang lain kayak si Naruto sama Boruto ini? Iya, tapi gue berharap semoga enggak karena kita tahu hasilnya gimana Boruto pas diurus sama bukan kreator aslinya. Iya. Nah, menurut lo Mas Farul, kapan nih perangnya? Perangnya Kita kapan? tunggu aja ya. Kalau si Oda sih bilang 5 tahun lagi, jadi 5 mungkin tahun lagi. kalau misalnya Oda bener, 5 tahun lagi 2019 ya. Jadi kalau misalnya Oda bener, kita mungkin ngelihat perangnya itu dimulai dari mungkin dari 2022 dan selesai di 2024. 2 tahun perang itu. Jadi langsung habis Wano berarti. Nah, berarti kita tunggu aja ya sekitar 5 tahun lagi mungkin ya. Semoga emang perangnya epic. 4 tahun. Oh, yang 4 tahun. Oh, ya udah 2020 ya sekarang. Iya. Semoga perangnya emang epic, emang rusuh, emang keren lah. Pokoknya penutup yang bagus gitu. Iya. Itu aja kali Mas Farul ya di Itu podcast aja. episode kali ini. Jadi Oke, untuk gitu. update One Piece-nya cek Betul. duniaku.com ya. Oh udah, sama satu lagi nih. Apa tuh? Kan kita lagi rame nih katanya corona masuk Indonesia tuh, COVID. Itu kalau misalnya untuk corona, informasi-informasi lengkapnya bisa dicek di idntimes.com Ya, ya. betul. Ya di duniaku.com juga kita bahas corona juga, Tapi terutama bukan efeknya ke geek ya. Iya, itu Tapi dia. kalau mau yang lebih aktual dan update, coba cek di idntimes ya. Dentimes.com. Kalau gitu gue Dimas Lebor. Dan saya Hokage Fahrul. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye. Bye.